Puas bercinta, Dayat dan Leni segera merapihkan penampilan mereka kembali. Sebelum Dayat meninggalkannya, Leni berpesan kepada Dayat untuk merahasiakan apa yang baru saja mereka lakukan. Dengan wajah bahagia, Dayat pun melenggang kangkung meninggalkan Leni di rumahnya. Mungkin dari semua hari yang pernah dia jalani, cuma hari ini yang merupakan hari paling membahagiakan bagi dirinya, karena bisa meniduri wanita yang selama ini membuat dirinya penasaran. Dayat tak sabar ingin menceritakan hal ini kepada Nagita. Dia ingin tahu bagaimana ekspresi Nagita setelah Dayat berhasil meniduri Leni dengan ide yang diberikan oleh Nagita. Sumpah, luar biasa goyangan si Leni. Sampai muntrat 2 kali punyaku, dikasih goyang ngebor sama dia. Nagita harus aku ceritain nih, kalau aku berhasil meniduri Leni. Dan tinggal aku cari cara lagi untuk bisa merasakan kemolekan tubuh Nagita. Biarlah buat sekarang aku pura-pura dulu jadi murid yang patuh buat gadis itu. Nanti kalau ada kesempatan, aku telanjangi juga Nagita. Sementara itu, Nagita yang masih terlibat pertarungan dengan Ki Walang Sungsang kini mulai merasakan terdesak. Karena Ki Walang mulai berhasil membalikkan keadaan dengan menyerang Nagita menggunakan jurus tenaga dalam yang dapat diarahkan dari jarak jauh. Sehingga Nagita sudah terkena serangan Ki Walang sebelum dia berhasil menyerang tubuh Ki Walang. Nagita sampai kehabisan akal bagaimana cara menyerang Ki Walang. Karena setiap dia maju menyerang Ki Walang, pasti gelombang tenaga dalam Ki Walang tiba-tiba menghempaskan tubuhnya kembali dan menggagalkan semua serangan dirinya. Ayo anak manis, serang aku lagi. Apa cuma segitu saja kemampuanmu? Jangan mimpi kamu bisa mengalahkan aku. Berlatihlah lagi untuk menghadapi pertarungan jarak jauh. Kalau cara bertarungmu hanya mengandalkan ilmu bela diri saja, mana mungkin kau bisa mengalahkan aku? Dasar dukun pengecut, beraninya hanya menggunakan tenaga dalam. Dengar hei orang tua, bukan aku yang harus berlatih bertarung dengan cara sepertimu, tapi kaulah yang harus berlatih lagi menghadapi lawan dari jarak dekat dan menggunakan fisik dan akalmu. Usai berkata seperti itu, Nagita dengan cepat segera berguling menjatuhkan dirinya di tanah dan mengambil sebuah batu yang tergeletak di sana. Dan tanpa pernah Ki Walang menduganya, Nagita dengan cepat segera melemparkan batu itu ke arah wajah Ki Walang. Ki Walang Sungsang menjerit kesakitan. Matanya tiba-tiba menjadi gelap, pandangannya kabur. Ketika sebuah batu yang dilemparkan oleh Nagita tepat berhasil menghajar wajahnya. Akibat kerasnya hantaman batu yang dilemparkan pada wajah Ki Walang, sontak Ki Walang pun kehilangan keseimbangan dan langsung rubuh di tanah. Dan kesempatan itu pun tak Nagita sia-siakan. Dia langsung memburu tubuh Ki Walang dan menghajarnya dengan membabi buta. Ki Walang kewalahan untuk menahan pukulan Nagita yang tanpa henti. Belum lagi pandangannya masih terasa kabur setelah terkena lemparan batu tadi. Nagita benar-benar mengamuk dan menghajar Ki Walang habis-habisan karena menyangka pria tua inilah yang telah membunuh ibundanya. Menerima pukulan bertubi-tubi dari Nagita, Ki Walang yang memang kalah fisik dan stamina oleh Nagita mulai terlihat megap-megap menerima pukulan-pukulan Nagita yang menumbuk pada wajahnya. Nagita, hentikan memukulinya, dia tidak bersalah. Apa kau memang berniat ingin membunuh orang itu? Sampai suara seseorang yang ada di belakang Nagita membuat Nagita menghentikan untuk memukuli wajah Ki Walang Sungsang. Suara yang benar-benar membuat Nagita terperanjat dan sesaat membisu ketika dia menyadari kalau suara itu adalah suara yang sangat dia kenali. Nagita terbelalak kaget melihat siapa orang yang barusan menghentikan perbuatannya. Rasa tak percaya menyeruak dalam dadanya. Tapi apa yang dia lihat benar-benar nyata adanya. Tubuh Nagita bergetar hebat. Air mata mulai berderai membasahi pipinya. Dari bibirnya bergetar sebuah kalimat. Mama, benarkah ini kau? Mama, apa ini engkau? Mama. Tangisan Nagita meledak saat itu juga. Bersamaan dirinya berlari dan memeluk orang yang barusan berbicara menghentikan tindakannya memukuli Ki Walang. Yang ternyata orang itu adalah Nuri, ibu kandungnya yang telah lama dia kira meninggal dunia.